Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 961, 161 Anak Ziarah Tuhan. Ye Chen pergi, diam-diam, dalam perjalanan kembali ke Heng Yue. Masa kecilnya memang kenangan berdarah, tidak ada yang tahu tentang kenangan itu, termasuk Jining Xuang dan Chu Xuan. Dia yang lemah di masa lalu mengerti betapa kejamnya dunia yang tampaknya glamor ini, dan keburukan sifat manusia telah menciptakan serangkaian gambar yang menyedihkan. Bahkan sekarang, ketika dia sesekali memikirkannya, dia tidak bisa menahan gemetar. Hanya setelah Anda benar-benar mengalaminya barulah Anda dapat memahami betapa indahnya apa yang disebut kenyamanan dan apa yang disebut makanan dan pakaian itu. Oleh karena itu, dia merindukan kedamaian di dunia. Untuk keinginan besar ini, dia bisa menjadi kejam dan kejam seperti hukum dunia ini. Dia membutuhkan metode besi dan darah untuk mencapai tujuannya, bahkan jika dia berlumuran darah dan tulang belakang. Bahkan jika dia menanggung keburukan abadi. Namun, berdiri di ketinggian saat ini, memiliki tingkat kultivasi saat ini, membawa kejayaan saat ini, membuatnya bingung lebih dari sekali. Waktu berubah, tetapi hukum dunia tetap sama. Hari ini, dia menipu dirinya sendiri dan orang lain seperti kaisar dari semua generasi. Apa yang disebut harapan besar perdamaian di dunia telah menjadi lelucon dari awal hingga akhir. Setelah mengalami lika-liku kehidupan di dunia fana dan melihat banyak keburukan di dunia, dia benar-benar mengerti bahwa persatuan dunia tidak berarti perdamaian. Dunia penuh dengan ketidakberdayaan, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikannya nasib sendiri, jadi apa aspirasi untuk perdamaian? Dia berhenti, mengangkat kepalanya sedikit, dan diam-diam melihat ke langit berkabut. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut putihnya, tetapi dia menyesal tidak menggerakkan tubuhnya yang keras seperti monumen, dia berdiri seperti patung di antara langit dan bumi. Berapa lama kamu akan tinggal bersamaku? Dia tidak tahu kapan, suaranya agak serak. Setelah kata-kata itu jatuh, ruang yang tidak jauh di belakangnya sedikit bergetar. Saat berikutnya, sesosok cantik keluar dari ruangan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Hao Tian Xiyue. Kamu tahu aku mengikutimu. Hao Tian Xiyue mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen dengan ragu. Ye Chen tidak berbicara, tapi masih menatap langit dengan tenang. Keheningannya membuat Hao Tian Xiyue sedikit malu. Pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya memang agak konyol. Siapa dia? Dia adalah penguasa pengadilan surgawi yang perkasa, pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak tertandingi di puncak alam kuasi surga. Adapun dia hanyalah dunia akhirat, dengan pengejaran yang sempurna. Alam kuasi Tianjing biasa dapat dengan mudah melihatnya, apalagi Ye Chen yang telah berperang melawan jutaan biksu. Dia datang sedikit, berdiri di samping Ye Chen, mengangkat pipinya, dan melihat ke langit berkabut. Apa yang kamu lihat? Lihatlah langit yang kejam, berapa lama itu akan mempermainkan kita? Ye Chen berkata dengan ringan. Bermain dengan kami. Hao Tian Xiyue terkejut sesaat, bingung, tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Ye Chen. Kembali. Ye Chen menarik pandangannya, tanpa menjelaskan terlalu banyak, dan menginjakkan kaki di tanah yang luas lagi. Hao Tian Xiyue mengangguk ringan. Meskipun dia mengajukan pertanyaan, dia secara sadar mengikuti jejak Ye Chen. Jika Ye Chen cepat, dia akan cepat, dan jika Ye Chen lambat, dia akan lambat, dan dia melihat ke kiri dan ke kanan semua jalan. Saya tidak tahu apakah saya berpura-pura bodoh, atau apakah saya hanya bodoh. Dengan baik. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya mendengarnya mengerang kesakitan, mungkin dia berjalan terlalu cepat, dan tidak menyadari bahwa Ye Chen berhenti, dan membenturkan kepalanya dengan kuat ke punggung Ye Chen. Tubuh fisik orang suci kuno sangat keras, meskipun dia terbuat dari daging dan darah, dia sepertinya telah menabrak pelat baja, dan seluruh dahinya menjadi ungu. Dia tidak hanya malu, tetapi juga sangat menyakitkan. Kamu berhenti dan jangan mengatakan sepatah kata pun. Hao Tian Xiyue terus menggosok dahinya. Namun, Ye Chen tidak menanggapi fitnahnya. Pada saat ini, dia menatap kegelapan di depannya dengan mata menyipit, dan alisnya mengernyit.
Untuk beberapa alasan, melihat kegelapan, dia merasakan perasaan berdebar, meskipun perasaan itu tidak sekuat tekanan yang diberikan Hong Chen padanya, itu masih membuatnya merasa kedinginan. Saat berikutnya, embusan angin bertiup, tetapi dingin dan mematikan. Tiba-tiba, Ye Chen berbalik ke samping, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih pinggang ramping Hao Tian Xiyue. Anda. Adegan yang tiba-tiba membuat Hao Tian Xiyue tercengang, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa Ye Chen telah memeluknya, dan langsung mundur ratusan kaki. Zeng. Mereka baru saja berjalan selama sepertiga detik ketika ruang tempat mereka berdiri terbelah oleh pedang pembunuh hitam pekat. Dalam sekejap, wajah Hao Tian Xiyue menjadi pucat, dan dia masih belum bereaksi. Ye Chen menghentikan langkahnya, meskipun dia lolos dari pukulan fatal, masih ada noda darah di dadanya, dan ada cahaya gelap yang berkedip-kedip di lukanya, melarutkan energinya. Merusak. Dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, kekuatan darah, prinsip jalan, dan asal-usul tubuh suci semuanya keluar, sepenuhnya melenyapkan niat membunuh yang ditinggalkan oleh pedang di tubuhnya. Garis keturunannya. Ye Chen menatap dunia dengan ekspresi dingin, matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Nirvana, putra suci Dewa Pembunuh. Holy Lord of the Heavenly Court benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Suara Yu Xiao terdengar, halus dan dingin, bahkan Ye Chen tidak dapat menangkap sumber suaranya, bukan karena dia tidak dapat menangkapnya, tetapi karena ketika orang tersebut berbicara. Tubuhnya bergerak, gerakan aneh itu membuat Ye Chen terlihat menakjubkan. Dengan tingkat kultivasi dan identitasmu, tidakkah kamu takut generasi mendatang akan mengejekmu karena plot rahasia seperti itu? Ye Chen berkata dengan ringan, dan formasi gosip muncul di bawah kakinya, menutupi Hao Tian Xiyue bersama-sama. Kamu Chen, kamu sangat pintar. Tawa berkabut datang lagi, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Apakah ini deklarasi perang? Kata-kata Ye Chen tetap datar. Bagaimana menurutmu? Shen Chao Shengzi tersenyum tipis. Junior benar-benar merasa terhormat, kata Ye Chen, baju besi energi bintang bawaan juga diaktifkan, dan bahkan Hao Tian Xiyue ditutupi dengan baju besi energi bintang, karena anak dewa terlalu kuat. Aku tidak suka duel tanpa tantangan. Suara halus putra dewa terus surut, matahari 9 matahari, Dongling Guyuan, bawa mata roda abadi 6 jalanmu, dan aku akan menunggumu untuk bertarung. Dewa pembunuh pergi menuju putra suci, tetapi suara halus itu tetap ada di dunia untuk waktu yang lama. Ye Chen tampak serius, diam-diam menatap kegelapan. Dia tahu betul bahwa tanpa mata roda abadi 6 jalan, dia sama sekali tidak akan menjadi tandingan Shen Chao Shengzi, karena dia sama sekali tidak dapat menangkap sosok Shen Chao Shengzi. Terlebih lagi, dengan pukulan barusan, dia dengan jelas merasakan kekuatan misterius dari kelincahan Shen Zhao Shengzi, yang agak mirip dengan Xianlun Tianzhao, dan menyentuh ranah ruang dan waktu serta setengah ruang dan waktu. Teknik rahasia gerakan semacam ini yang menyentuh domain ruang-waktu jauh di atas teleportasi ruang angkasa. Di masa lalu, ketika Shen Zhao Shengzi berada di alam Lingsu, dia hampir membunuh Zhongli di alam Zuntian. Sekarang Shen Zhao Shengzi berada di puncak Zuntian, dan dia dilengkapi dengan teknik rahasia yang membunuh pengetahuan dan kekuatan supernatural yang menentang surga. Dia ingin melawannya, dia membutuhkan bantuan mata roda Dewa 6 Jalan. Dia adalah putra peziarah Dewa Pembunuh. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, Hao Tian Xiyue meraih lengan Ye Chen dengan gugup, menatap kegelapan dengan ekspresi pucat. Sebanding dengan Raja Generasi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melangkah. Lalu apakah dia akan membunuh dengan ceroboh di pengadilan surgawi Chu Selatan? Hao Tian Xiyue buru-buru mengikuti, bahkan kamu bukan lawannya, apalagi yang lain. Tidak akan. Apakah kamu begitu yakin? Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang tak tertandingi membunuh orang yang tidak dikenal? Ye Chen berkata dengan ringan. Itu benar. Hao Tian Xiyue tersenyum nakal. Ye Chen tidak berbicara lagi, tetapi hanya berjalan perlahan. Di sampingnya, Hao Tian Xiyue memegangi lengannya dengan erat, dan kekuatannya tidak biasa. Dia tampak ketakutan, dan akan melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, karena takut pembunuh lain akan tiba-tiba muncul. Di dunia yang gelap ini, karena penampakan anak suci Tuhan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya banyak pasang mata yang menatapnya. Ye Chen tetap diam dan tidak mendorong tangan gioknya. Meskipun dia belum menerima keluarga Hao Tian, jika dia dalam bahaya, dia akan melindunginya dengan nyawanya. Malam jatuh ke dalam keheningan lagi.
Keduanya berjalan di antara dunia tanpa batas, meninggalkan dua punggung miring. Ye Chen tetap diam sepanjang jalan, sementara Hao Tian Xiyue di samping mengintip ke arahnya lebih dari sekali, dan setiap kali dia memandangnya, ekspresinya akan linglung sejenak, seolah-olah dia tidak memegang Ye Chen, tapi Qin. Bulu. Tanpa sadar, dia melepaskan tangan gioknya, sedikit menurunkan matanya, dan menjadi sangat pendiam. Fantasi itu indah, kenyataan itu kejam, apa yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia pikirkan, Hao Tian Chenyai adalah Hao Tian Chenyai, dan tidak akan pernah menjadi Qin Yu, dewa pembunuhan karena fantasinya. Episode 962, Bintang Abadi. Menjelang fajar sebelum keduanya kembali ke Heng Yue Zong. Sekte Heng Yue sedamai dan setenang biasanya, seperti negeri dongeng. Sebelum langit cerah, para murid yang rajin sudah bangun untuk berlatih, terutama para murid dari keluarga Xuan, yang sedang mempersiapkan 3 kompetisi besar dalam 3 hari. Heng Yue Zong memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke keluarga Hao Tian, pulanglah. Ye Chen berkata dengan ringan, menatap Hao Tian Xiyue. Chen Ye, apakah kamu mencoba mengusirku? Hao Tian Xiyue memandang Ye Chen, dengan air mata masih mengalir di matanya yang indah, seperti seorang adik perempuan menatap kakaknya dengan mata sedih. Aku akan berjalan-jalan dengan santai, kamu pergi dan sibuk. Hao Tian Xiyue terkekeh, berbalik dan lari, tidak seperti seseorang yang akan menangis. Liu Yaner menghilang, karena takut Ye Chen akan memanggilnya kembali dan mengirimnya pergi, meskipun dia adalah seorang kakak perempuan, dia lebih terlihat seperti adik perempuan yang lucu. Apakah aku tertipu? Di tempat, Ye Chen melihat ke arah Hao Tian Xiyue melarikan diri, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Nak, datanglah ke aula utama dan tunjukkan harta karun. Segera, kata-kata halus dari Taiksu Gulong mencapai telinganya. Sayang. Ye Chen mengangkat alisnya, dan melangkah ke aula Heng Yue Zong. Ketika dia melihatnya, dia melihat langit berbintang yang luas, tetapi itu bukan langit berbintang yang nyata, tetapi langit berbintang yang dicap dengan seni rahasia Tongtian, tetapi itu benar-benar tak tertandingi. Bintang dari semua warna bersinar dengan warna cahaya bintang yang berbeda, yang sangat terang. Sungguh teknik rahasia yang misterius. Ye Chen kagum di dalam hatinya, berada di sini, seolah-olah dia benar-benar berada di langit berbintang, dan bintang-bintang berada dalam jangkauan. Apa ini? Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan heran. Peta langit berbintang kuno utama. Taiksu Gulong tampak bangga, ini adalah peta rahasia yang dibuat oleh makhluk tertinggi klan kita di masa lalu. Seperti yang Anda lihat, itu bukan langit berbintang yang nyata, tetapi langit berbintang yang ditiru oleh teknik rahasia mencapai langit. Itu bisa menangkap peluang langit dan bumi, tentu saja, fungsi terbesarnya adalah untuk memantau dan mengintip. Pengawasan dan mata-mata. Ayo, lihat di sini. Taiksu Gulong mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit berbintang, itu adalah kota kuno Southern Chuqiankyu, setiap bintang di daerah itu melambangkan seseorang, dan yang kuning melambangkan alam Zenyang, ungu melambangkan alam-alam kehampaan spiritual, merah melambangkan alam kehampaan, dan emas melambangkan alam semi surga. Bisakah kamu melihat ini juga? Ye Chen benar-benar terkejut. Itu Dong Yue, itu Sishu, itu perbatasan selatan, itu Bei Huan. Taiksu Gulong terus menunjuk ke langit berbintang, bintang dengan warna berbeda mewakili biksu dengan tingkat kultivasi berbeda. Bergerak berarti orang-orang itu bergerak, dan kemana mereka pergi, itu akan terlihat jelas di sini. Bagaimana dengan Bei Hu? Ye Chen memandang Taiksu Gulong, apakah itu juga di bawah pengawasan dan pengintipan peta langit berbintang ini? Peta langit berbintang ini tidak lengkap. Taiksu Gulong tersenyum, ada tempat yang sangat terbatas di mana kamu bisa melihat Chu Utara. Benar-benar mendominasi. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, jika Bei Hu juga dimata-matai dan dipantau, maka begitu mereka memobilisasi pasukan biksu, kita akan segera mengetahuinya, mengetahui diri kita sendiri dan musuh, dan memenangkan setiap pertempuran. Itu pasti mendominasi. Taiksu Gulong meluruskan pakaiannya, apakah menurutmu aku menyia-nyiakan 3 tahun ini? Lalu bisakah langit bintang primordial ini dipindahkan? Kamu ingin memindahkannya ke markas Tianting? Taiksu Gulong menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak dapat disangkal, itu benar. Ye Chen tersenyum, lagi pula, banyak rahasia pengadilan surgawi ada di markas, dan Ren Huang juga ada di sana. Hanya dengan menyerahkan peta bintang ini kepada Ren Huang, ia dapat memainkannya peran terbesar. Jangan khawatir, masalah ini sudah berlangsung.
Itu akan bagus. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Pernahkah kamu melihat putra suci Tuhan? Taiksu Gulong menemukan tempat yang nyaman, dan kata-katanya penuh makna. Sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari pandanganmu. Ye Chen juga duduk, dan wajahnya tidak terlalu tampan, tubuh Nirvana memang sangat kuat. Semua orang di era Kaisar Chu tidak sesederhana itu dikatakan di mana. Apalagi, Taiksu Gulong tersenyum santai. Aku merasakan peluang di bidang ruang dan waktu dari keterampilan tubuhnya. Ye Chen merenung sejenak, dan sekarang memikirkan pukulan pengetahuan anak dewa, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, yang melampaui pengetahuan biksu itu. Itu seni dewa guntur terbang, kekuatan supernatural bawaan untuk memusnahkan tubuh. Ini adalah kedua kalinya kamu menyebutkan seni dewa guntur terbang. Ye Chen memandang Taiksu Gulong, apa asal-muasal seni ini? Itu adalah sejenis sihir yang menentang dewa. Taiksu Gulong berbicara dengan santai, seperti yang Anda katakan, itu menyentuh ruang dan waktu. Setelah mengunci target, ia dapat bergerak dalam ruang dan waktu dan langsung memotong kepala musuh. Teknik ini jauh dari kehampaan kekecewaan Anda dapat dibandingkan, teknik rahasia luar angkasa dan teknik rahasia ruang waktu jelas tidak berada pada level yang sama. Aku sudah melihat kengeriannya. Mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Omong-omong, ada kesamaan antara Fei Lei Senjue dan Xianlun Tianzhao Anda. Suara Taiksu Gulong masih sangat halus, kedua kekuatan supernatural yang menantang surga melibatkan ruang dan waktu, dan Xianlun Tianzhao Anda adalah ruang kekuatan-kekuatan dan kekuatan waktu saling terkait, kekuatan misterius antara kekuatan ruang dan waktu dan kekuatan setengah ruang dan waktu ditampilkan dalam bentuk api. Begitu musuh diserang, tubuh akan larut ke dalam ruang dan waktu, dan seni dewa petir terbang juga menggunakan kekuatan ruang dan kekuatan waktu yang saling terkait, kekuatan misterius antara kekuatan waktu dan kekuatan setengah waktu dan ruang, yang dapat menggeser ruang dan waktu maju dan mundur. Mungkin ada kekurangan dalam teknik ini. Ye Chen dengan rendah hati meminta saran dari Taiksu Gulong. Kelemahan. Aku pernah mendengarnya, tapi ada satu kekurangannya. Taiksu Gulong menyentuh dagunya, seperti Amaterasumu, seni dewa guntur terbang juga memiliki batas jarak. Jika kau ingin membunuh dengan satu pukulan, 300 kaki adalah batas, 300 kaki jauhnya, tidak memiliki kekuatan yang seharusnya. Tidak apa-apa jika ada kekurangan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Saya menggunakan anak peziarah dewa sebagai contoh, tetapi tidak semua orang memiliki batas jarak 300 kaki. Taiksu Gulong menambahkan, jika orang yang melemparkan seni dewa guntur terbang adalah Sage Agung atau Kaisar Semu, maka batas jarak tidak sama. Ketika Anda bertemu orang seperti itu, Anda tidak tahu bagaimana kepala Anda jatuh. Tubuh Nirvana adalah darah yang paling menyusahkan di surga dan 10.000 domain. Tubuh ilahi Nirvana bahkan lebih menyusahkan, biasanya ketika menghadapi garis keturunan seperti itu, praktik yang biasa dilakukan oleh raksasa besar di surga dan 10.000 wilayah adalah mencekik mereka di buayan. 300 kaki, jarak ini tidak peduli seberapa jauh Amaterasu saya bisa menyentuh, tapi saya tidak tahu apakah itu Fei Lei Sen Kuai atau Amaterasu Kuai saya, gumam Ye Chen. Sangat sulit untuk mengatakannya. Kedua jenis seni dewa menyentuh domain ruang waktu, dan kalian berdua memiliki kemungkinan untuk langsung dibunuh oleh pihak lain. Itu benar-benar musuh yang hebat. Mata Ye Chen berkilat dengan terang dan gelap yang tidak pasti, dan dia bahkan lebih takut pada putra suci dewa pembunuh. Dia menyatakan perang terhadapmu. Taiksu Gulong melirik Ye Chen. Pada hari 9 matahari, Dongling Guyuan. Bawakan mata roda abadi 6 jalanmu. Taiksu Gulong menyesap minumannya. Fei Lei Senjue sangat mendominasi, jika kamu ingin melawannya, kamu memerlukan seni rahasia dengan level yang sama, yaitu Amaterasumu. Aku mengerti. Ye Chen sedikit mengangguk. Setelah kamu pergi, aku mempelajari tubuh bintangmu lagi. Taiksu Gulong berkata lagi, yang pasti kesadarannya memang terseret ke dalam konsepsi artistik yang aneh, dan kebanyakan dari mereka telah kehilangannya, kemungkinan terbangun oleh diri sendiri hampir nol. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Ya. Taiksu Gulong berkata dengan pasti, dewa harus terhubung dengan kesadaran tubuh Tao, dan Anda juga memasuki konsepsi artistik yang aneh untuk membawanya keluar, tetapi ini sangat berbahaya, jika Anda juga tersesat di dalamnya, kamu juga akan tertidur lelap. Kalau begitu mari kita coba. Dalam waktu 3 hari, akan ada 3 kompetisi besar. Setelah kompetisi besar, aku akan mengirimmu ke alam kesadarannya.
Apakah kamu bisa membawanya keluar dari konsepsi artistik yang aneh itu tergantung pada kekayaanmu masing-masing. Episode 963, dengan siapa kamu tidur? Setelah keluar dari aula utama, Ye Chen mengunci alisnya dengan erat. Tekanan yang diberikan kepadanya oleh Shen Zhao Shengzi terlalu besar, jika dia berada dalam kondisi batas penerus darah, dia secara alami tidak akan takut, tetapi sayangnya dia tidak takut. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Shen Zhao Shengzi, bahkan Taixu Gulong memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap tubuh ilahi Nirvana, yang menunjukkan terornya, dia memiliki kartu truf, dan Shen Zhao Shengzi tidak memilikinya. Ada juga tubuh bintang. Memikirkan tubuh taonya, dia merasa sedikit pusing. Karena itu adalah konsep artistik yang aneh, apapun bisa terjadi. Bahkan jika itu dia, setelah masuk, tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa keluar. Saya telah melihat Tuhan. Saya telah melihat Tuhan. Sepanjang jalan, dia melamun, seolah-olah dia belum pernah mendengar suara murid dan tetua memberi hormat. Dia tidak bangun dari perenungannya sampai dia mencapai kaki puncak Yunfei. Dari kejauhan, dia melihat beberapa sosok berjongkok dengan kepala di atas satu sama lain. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah Xiong Er, Xie Yun, Si Tunan, dan Huo Teng. Bahkan Li Zhang, Wei Wenzuo, dan Chen Rongyun secara ajaib di sana. Mereka seharusnya tidak pernah bertemu satu sama lain. Untuk beberapa alasan, melihat barang-barang itu, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul di benak Ye Chen. Tanpa sadar, dia mengangkat langkahnya dan berjalan dengan lembut tanpa membuat suara apapun, dan Xiong Er dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan, mereka sama sekali tidak memperhatikan kedatangannya. Hei, kami tidak membawa trik apapun. Xiong Er berteriak paling keras, melewati Xie Yun dan yang lainnya, lalu menatap Li Zhang dan yang lainnya dengan kedua mata kecilnya, terutama kalian bertiga, kami. Tianting sangat sulit, dan konsekuensi dari kecurangan sangat serius. Ada begitu banyak omong kosong, cepatlah. Chen Rongyun mengutuk. Ayo. Xiong Er segera membentangkan kain putih, yang di atasnya tertulis nama banyak orang, Chu Xuan, Chu Ling, Sangguan Yuer, Luoxi, Xuan Nu, Biyu, Sangguan Hanyu. Aku bangkir, ayo bertaruh. Xiong Er menggosok hidungnya, satu taruhan pada Chu Ling membayar 2, satu taruhan pada Chu Xuan membayar 5, satu taruhan pada Luoxi membayar 7, satu taruhan pada Biou dan Xuan Fei membayar 8, satu taruhan di atas Guan Yuer akan membayar 10 untuk 1. Maka Sangguan Yuer harus membayar lebih. Jangan membuat masalah, yang bisa diandalkan adalah Chu Ling dan Chu Xuan, aku akan bertaruh pada mereka. Kupikir itu Xuan Fei dan Biou. Ayo, beli dan lepaskan, jangan tinta. Xiong Er masih berteriak keras. Beberapa orang berbicara satu sama lain, satu tas penyimpanan demi satu diisi dengan kain putih, dan menilai dari jumlah batu roh di dalam tas penyimpanan, itu tidak terlalu kecil, setidaknya 30.000. Adegan itu begitu ramai sehingga tidak ada yang memperhatikan kedatangan Ye Chen. Apa? Tidak sampai Ye Chen juga berjongkok, selusin mata menatapnya serempak, dengan ekspresi yang sangat aneh, dan jelas ada kalimat seperti itu tertulis di matanya, apakah orang ini berjalan diam-diam? Berjudi. Ye Chen mengabaikan mata aneh mereka, tetapi memandang dengan curiga ke kain putih di tanah dan puluhan tas penyimpanan menumpuk. Namun, apa arti nama-nama ini? Setelah melihat sekeliling, Ye Chen melihat ke kerumunan. Tidak ada yang menarik. Xiong Er terkekeh. Benarkah? Ye Chen melirik Xiong Er, lalu pada Xie Yun dan Li Zhang, ekspresi mereka cabul tidak peduli bagaimana kamu memandang mereka. Ayo pergi. Beberapa orang menatap dengan tidak wajar, Xiong Er bahkan menggulung kain putih di tanah dengan kecepatan kilat, dan membawa banyak tas penyimpanan di punggungnya tanpa jejak. Setelah mereka pergi, Ye Chen menggosok dagunya, sedikit bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang ini. Menarik. Sambil bergumam, dia berbalik dan menginjakkan kaki di puncak Yunfei. Ketika Yiru pergi, puncak Yunfei sangat hidup, semua yang seharusnya ada di sana, dan ada Hao Tian Xiyue baru yang sedang mengejar dan bermain dengan Ruoxi kecil saat ini, jadi dia sama sekali tidak terlihat seperti biksu. Kembali. Melihat Ye Chen berjalan, Chu Xuaner menoleh sambil tersenyum. Kembali. Ayo. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diseret oleh seseorang di belakangnya, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Xiong Er Natuo. Dari mana kamu keluar dari sini? Ye Chen melihat Xiong Er dari atas ke bawah.
Dengan persepsinya, dia tidak menyadari bahwa Xiong Er sedang mengikuti. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan manik-manik roh tergantung di dada Xiong Er. Nafas tersembunyi, bayi yang baik. Ye Chen menyentuh dagunya. Jangan khawatir tentang dari mana aku berasal. Di sini, Xiong Er tersenyum, menggosok tangan kecilnya yang gemuk. Pertama-tama melirik Chu Xuan dan yang lainnya tidak jauh, dan kemudian menatap Ye Chen dengan mengedipkan mata. Kakak katakan padaku, siapa maukah kamu tidur dengannya malam ini? Apa dan siapa? Ye Chen membeku sesaat. Jangan bermain bodoh denganku. Xiong Er menusuk Ye Chen, tersenyum cabul, di mana begitu banyak wanita cantik. Kamu tidak bisa tidur bersama. Katakan padaku, kamu akan berbagi setengah dari uang kemenangan. Menangkan uang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Itu artinya, Ye Chen menggosok dagunya, dan langsung mengerti apa yang mereka lakukan di kaki puncak Yunfei sebelumnya. Mereka bertaruh dengan siapa dia akan tidur malam ini. Tidak heran nama Chu Xuan dan Chu Ling tertulis di atasnya. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen tersenyum dan menatap Little Fatty Xiong Er. Kalau begitu, menurutmu, dengan siapa aku harus tidur malam ini, agar kamu bisa menang lebih banyak? Chu Xuan dan Luo Xi. Xiong Er segera menyeringai, aku sudah menghitungnya, kalian bertiga tidur malam ini, aku akan menjamin Grand Slam mereka, dan aku akan mempertaruhkan semua uangnya. Bagaimana dengan 1 juta? Kamu akan mendapatkan 5 dari mereka. 100.000. Kemarilah, pria gendut kecil. Kata Ye Chen, satu tangan memukul bahu Xiong Er secara langsung, dan kemudian menunjuk ke gunung setinggi 8.000 kaki di luar Hengyuezong. Pernahkah kamu melihat gunung itu? Aku melihatnya. Jawab Xiong Er yang agak bingung tanpa sadar. Apakah itu tinggi atau tidak? Tinggi, sangat tinggi. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Ye Chen memandang Xiong Er dengan penuh minat. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Xiong Er langsung mengerti apa artinya, dan hendak kabur. Namun, saat berlari, dia menemukan bahwa kakinya terpisah dari tanah. Kemudian, pemandangan indah terlintas di matanya, dan dia menangis di tempat. Wow! Melihat Xiong Er yang terbang keluar, Chu Ling dan yang lainnya yang berbicara dan tertawa tidak jauh mengangkat kepala mereka satu demi satu, bahkan gadis kecil Ruoxi mengangkat kepalanya, kedua matanya yang besar mengikuti arah Xiong Er terbang keluar. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, raungan segera terdengar, dan Xiong Er Natuo, karakter besar, Ban-Ban, ditempelkan di gunung. Apakah terlalu sulit untuk menyerang? Ye Chen menggosok dagunya, memegang karung di tangannya, uang taruhan Xie Yun, Si Tunan dan Chen Rongyun ada di dalamnya, dan saat dia membuang Xiong Er, dia membawanya ke jalan. Setelah episode kecil, Ye Chen berjalan menuju Chu Xuan dan yang lainnya, dan mengambil Ruoxi kecil yang tersandung. Kapan kamu pergi? Ye Chen memasukkan buah spiritual ke gadis kecil itu, dan kemudian memandang Hao Tian Si Yue di samping. Aku tidak berencana untuk pergi dalam waktu singkat. Hao Tian Si Yue menggoda Xiao Ruoxi, dan menjawab dengan santai, apakah saudara kandungnya sangat antusias? Aku sangat menyukai suasana di sini. Kakak dan adik. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Bukan. Hao Tian Si Yue memandang Ye Chen dengan heran, apakah kamu mengenali keluarga Hao Tian atau tidak? Aku adalah saudara perempuanmu, karena aku adalah saudara perempuanmu, maka mereka adalah adikku. Tidak, kamu juga. Ayo pergi, gadis kecil, bibiku akan mengajakmu bermain. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Hao Tian Si Yue merebut Xiao Ruoxi dari pelukan Ye Chen, meninggalkan Ye Chen yang luar biasa yang tampak linglung berdiri di sana. Episode 964, semuanya, permisi. Tok tok. Di puncak Yunfei, ada Chu Ling dan yang lainnya tertawa, dan suara melewati puncak Yunfei, membuat para murid yang lewat menghela nafas, penguasa surga yang suci tidak dibuat sia-sia, ada begitu banyak keindahan tiada taraf. Melihat gadis-gadis mengobrol dan tertawa, Ye Chen merasa sangat tidak wajar, terutama ketika dia melihat Hao Tian Si Yue bergaul dengan semua gadis, dia merasa semakin aneh. Kamu, datang untuk makan. Saat Ye Chen tertegun, Chu Linger memanggil. Ayo, ayo. Ye Chen terbatuk datar, dengan ekspresi aneh, tapi masih berjalan. Yiru pertama kali, sekelompok orang duduk mengelilingi meja, tapi suasananya tidak seaneh biasanya. Yiru adalah pertama kalinya, Ye Chen baru saja mengubur kepalanya saat makan. Awalnya, para biksu tidak bisa makan,
dan kekuatan spiritual mereka bisa menghilangkan rasa lapar, tapi siapa yang membuat mereka bernostalgia? Sanyang, aku akan memakannya. Pada titik tertentu, suasana canggung dipatahkan oleh kata-kata Xiao Ruoxi. Keke. Ye Chen tidak menelan makanan, dan tersedak semuanya. Melihat Biyu lagi, separuh pipinya memerah, karena Ruoxi mengucapkan kata-kata itu padanya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa gadis kecil itu pintar? Tidak perlu siapapun untuk mengajar, saya akan mengatur pesanannya sendiri, tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan memiliki lebih banyak ibu dalam sekejap, dan Ye Chen juga akan memiliki lebih banyak menantu perempuan. Sejenak. Sekarang, seluruh meja makan merasa malu, dan setiap ekspresi menjadi lebih aneh dari yang lain. Ekspresi yang paling menarik adalah Ye Chen, bahkan kebulatan tekad Holy Lord of Heaven tidak dapat menghilangkan pemandangan seperti ini. Suara mendesing. Tepat ketika meja makan dalam keadaan malu, pelangi ilahi ditarik dari langit dan mendarat di puncak Yunfei. Wanita ini tidak hanya cantik, dia tak tertandingi, dia mengenakan pakaian putih, dia tidak berdebu di dunia, dan 3.000 rambut biru tidak bergoyang tertiup angin, dan semua helai diwarnai dengan cahaya ilahi, seperti makhluk abadi yang dibuang, dia bisa digambarkan sebagai tak tertandingi. Wanita ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia Chu Lingyu, putri leluhur Tianzong? Hao Tian Xiyue melirik Ye Chen, meskipun dia tidak mengatakannya, tapi matanya mewakili segalanya, ini juga adik. Mengapa begitu banyak saudara kandung? Ye Chen mengembalikan mata Hao Tian Xiyue, dan kemudian mulai melihat Chu Lingyu dari atas ke bawah, dia terengah-engah, dan masih ada keringat kristal di pipinya, yang membasahi rambutnya, sepertinya dia terbang jauh-jauh ke sini. Keluarlah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Chu Lingyu berbicara, dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua gadis memandang Ye Chen serempak. Menilai dari ekspresi Chu Lingyu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya dia datang untuk menyelesaikan akun. Mudah untuk berpikir bahwa Ye Chen adalah mengintimidasi orang. Dilihat oleh semua gadis, seluruh tubuh Ye Chen tidak baik, saya tidak punya hati nurani, dan saya tidak menggertaknya. Suara mendesing. Segera, pelangi ilahi lainnya melintasi langit dan mendarat di puncak Yunfei. Diperkirakan lelaki tua itu memiliki aura yang sangat kuat. Orang itu, setelah diperiksa lebih dekat, adalah Patriark Tianzong, yang juga kehabisan napas, dan sepertinya mengejar Chu Lingyu sepanjang jalan, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat, dan dia datang terlambat belasan detik. Semuanya, permisi. Begitu dia mendarat, leluhur Tianzong buru-buru tersenyum pada semua orang, dengan sedikit permintaan maaf dalam tawanya. Bagaimana menurutmu, senior, jangan ganggu aku. Ye Chen tersenyum, bertanya-tanya pertunjukan mana yang dilakukan oleh kedua ayah dan anak perempuan itu hari ini. Dua senior jarang datang ke puncak gadis Gyoku, ayo makan bersama. Chu Xuaner sudah bangun, nadanya sangat rendah hati. Kebaikan Tuan Puncak Yunfei, saya menghargainya, dan saya akan mengunjungi Anda lagi di masa depan. Nenek moyang Tianzong tersenyum, segera berbalik, mengulurkan tangannya untuk meraih Chu Lingyu, dan berkata dengan suara yang dalam, ikuti saya kembali. Bisakah kamu menghentikanku sebentar, bisakah kamu menghentikanku seumur hidup? Dicengkeram oleh leluhur Tianzong, Chu Lingyu berdiri diam. Jangan main-main. Leluhur dari ekspresi Tianzong menjadi suram. Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Anda, senior, sepertinya lingai mencariku untuk sesuatu. Suara Ye Chen terdengar, dan dia berjalan perlahan. Suasana hari ini canggung, tetapi masih ada beberapa kebijaksanaan yang harus ada. Chu Lingyu dan leluhur Tianzong bersama sebelum dan sesudah, dan ekspresi mereka tidak terlalu normal, jelas ada yang salah. Kamu, ikut aku, bisik Chu Lingyu, melirik Ye Chen, berbalik dan menghilang tanpa jejak. Silakan. Ye Chen meninggalkan kalimat untuk gadis-gadis itu, melangkah keluar dan menghilang. Mengapa? Nenek moyang Tianzong diam-diam menghela nafas, dan mengikuti, melihat Chu Xuan dan yang lainnya juga bingung. Di kedalaman sekte Heng Yue, di puncak gunung, Chu Lingyu mendarat di sana, dan kemudian Ye Chen juga muncul, dan leluhur Tianzong mengikuti, tetapi setelah melihat ke puncak gunung, dia tidak menginjakkan kaki setelahnya. Semua, tapi menyedotnya dengan keras dalam satu tarikan napas. Di puncak gunung, Ye Chen menemukan sebuah batu, mengeluarkan kendi, dan menatap Chu Lingyu dengan penuh minat, bisakah kita bicara sekarang?
Pernahkah kamu melihat dunia manusia? Chu Lingyu masih menatap lurus ke arah Ye Chen di atas batu, dengan harapan di matanya yang indah, dan hanya berharap pemuda di depannya akan memberinya jawaban yang akurat. Ye Chen mengerutkan kening, sedikit bingung, tidak pernah berpikir bahwa yang ditanyakan Chu Lingyu adalah tentang Hong Chen. Ini adalah keraguan pertamanya. Adapun keraguan kedua, di mana Chu Lingyu mendapat berita, hanya dia dan 4 Yan Huang yang tahu tentang Hong Chen dalam arti tertentu, ini adalah rahasia besar dari Istana Surgawi. Apalagi melihat ekspresi wajah leluhur Tianzong, terlihat jelas bahwa dia juga tahu. Ini membuatnya agak pasif. Tidak mungkin mereka menguping pembicaraan hari itu. Satu-satunya kemungkinan adalah berita yang dibocorkan oleh Zhong Jiang dan yang lainnya. Apakah kamu pernah melihat dunia manusia? Melihat kesunyian Ye Chen, Chu Lingyu bertanya lagi. Aku sudah melihatnya, kata Ye Chen dengan ringan, dan tidak menyelidiki siapa yang membocorkan berita itu, dia tidak bisa menyalahkan Zhong Jiang dan yang lainnya. Di mana dia? Chu Lingyu mengambil langkah maju tanpa sadar, melihat bahwa emosinya bukanlah kegembiraan yang normal, dan kelainan itu melebihi harapan Ye Chen. Aku menjawab pertanyaanmu, haruskah kamu juga menjawabku? Ye Chen menatap Chu Lingyu sambil tersenyum. Aku mendengarnya. Chu Lingyu berbicara dengan tenang, seolah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Ye Chen. Aku tidak ingin mencari tahu siapa yang membocorkan berita itu kepadamu. Ye Chen tersenyum santai, yang membuatku ingin tahu adalah mengapa kamu begitu peduli dengan urusan Hong Chen, jadi kamu tidak ragu untuk datang ke Heng Yue untuk menyinggung keagungan Tuhan Suci Surga. Mendengar ini, Chu Lingyu menggertakkan giginya dengan ringan, tetapi dia tidak menjawab. Dia berdiri di sana seperti patung, hanya melihat tubuhnya yang halus bergetar dari waktu ke waktu. Kamu harus memberiku alasan yang bagus. Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan saksama. Aku istrinya, kata Chu Lingyu. Engah. Benar-benar mengejutkan dan tak ada habisnya, kata-kata Chu Lingyu baru saja jatuh, bahkan tekad Holy Lord of the Heavenly Court terkejut, dan anggur yang baru saja dituangkan ke mulutnya menyembur sejauh 3 kaki. Dia sedikit tercengang, dia tidak tahu apakah dia salah dengar, atau apakah Chu Lingyu mengatakannya salah secara tidak sengaja. Aku bertanya tentang suamiku. Alasan ini cukup. Chu Lingyu memandang Ye Chen dengan tenang, dan sepertinya dia tidak bercanda, yang membuat ekspresi Ye Chen sangat menarik. Tunggu sebentar, aku akan membelai. Ye Chen memegang guci di kedua tangan, menggigit kukunya dengan giginya, dan dia dalam keadaan linglung. Jika Anda ingin berbicara tentang semua peristiwa mengejutkan di tahun-tahun ini yang paling menakutkan. Istri Hong Chen. Ye Chen, yang memiliki ekspresi luar biasa, berpikir, dan sesekali melirik ke atas dan ke bawah pada Chu Lingyu, tapi ini terlalu sulit dipercaya. Seharusnya tidak. Dia berjongkok di sana, bergumam tanpa henti, dan dia juga sedikit terganggu, seolah-olah dia disambar petir. Aku menunggu jawabanmu. Chu Lingyu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tidak sabar. Jujur, rahasiamu mengejutkanku. Bukan itu yang ingin ku dengar, katakan padaku, di mana dia? Kami bertempur, dan aku benar-benar pingsan. Ketika aku bangun, dia tidak terlihat. Ye Chen menjawab dengan tidak tergesa-gesa, kemana dia pergi, aku juga ingin tahu. Mengerti, kata Chu Lingyu, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar dari gunung dalam 1 langkah. Hentikan dia untukku. Di belakangnya, suara Ye Chen terdengar, dan suaranya agung, bergema di seluruh sekte Heng Yue. Segera, lebih dari selusin sosok melangkah ke kehampaan dari arah yang berbeda, semuanya adalah orang kuat di alam kuasi surga, dan mereka mengorbankan lingkaran yang mengikat, menghentikan Chu Lingyu di tempat, dan bahkan kekuatan spiritualnya disegel. Kamu juga mati-matian pergi mencari Chu Xuan, kamu harus memahami keadaan pikiranku saat ini. Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Kami berbeda. Ye Chen berkata dengan ringan, jika kamu tidak memberitahuku, aku juga tahu siapa yang membocorkan rahasia kepadamu. Mungkinkah ketika dia membocorkan rahasia kepadamu, dia tidak pernah memberitahumu bahwa dunia manusia hari ini bukan lagi dunia fana masa lalu? Terus, kamu berasal dari pengadilan surgawi, dan saya adalah penguasa suci pengadilan surgawi, dan saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Ye Chen berdiri perlahan, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan, tetapi sebelum itu, saya masih salah Anda untuk tinggal di Heng Yue untuk sementara waktu. Waktu. Di akhir kalimat, lebih dari selusin alam semi surga terbatuk dengan datar, Chu. Senior Chu, tersinggung. Tersinggung.
Episode 965, Masa Lalu yang Mengejutkan. Chu Lingyu dibawa pergi, tapi Ye Chen menggosok alisnya dengan keras di puncak gunung. Chu Lingyu sebenarnya adalah istri Hong Chen, dan dia tidak dapat memikirkannya bahkan setelah mematahkan otaknya, semuanya luar biasa indah. Mengapa? Saya tidak tahu kapan, saya mendengar desahan, dan leluhur Tianzong melangkah ke puncak gunung dan duduk di samping Ye Chen. Senior, sulit bagimu untuk bersembunyi dari junior ini. Ye Chen memandang ke samping pada leluhur Tianzong, dan menghela nafas lagi, jika prediksi junior ini tidak buruk, kamu telah melihat dunia manusia di masa lalu. Memang. Nenek moyang Tianzong menarik napas dalam-dalam dan tidak menyangkalnya, ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya di keluarga Tianzong, saya masih sedikit bingung bahwa ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia. Harus kukatakan, kemampuan akting lamamu benar-benar tidak tercakup. Ye Chen mengusap bagian tengah alisnya. Tidak peduli seberapa nyata aktingnya, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nenek moyang Tianzong juga duduk, melihat kehampaan halus, di masa lalu, Yuer dirampok, dan kultivasinya benar-benar hilang. Saya menyegel ingatannya dan membuatnya dikirim ke dunia fana, itu hanya sebuah pengalaman, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengarah pada pernikahan dengan awal tetapi tanpa akhir. Dia bertemu Hong Chen. Ye Chen menyerahkan kendi kepada leluhur Tianzong. Seperti yang kamu katakan. Nenek moyang Tianzong mengambil kendi, Yuer tidak memiliki ingatan tentang seorang biksu, dan dunia manusia juga dalam keadaan linglung. Pertemuan itu secara tidak sengaja menyatukan mereka di dunia fana. Dunia manusia sedang kacau, Chu Lingyu adalah manusia pada saat itu. Ye Chen bergumam, pikirannya dalam keadaan kesurupan untuk sesaat, yang sangat mirip dengan dia dan Liu Ruyan. Pertama kali saya melihat Hong Chen adalah pada malam pernikahan mereka. Nenek moyang Tianzong tidak memperhatikan keadaan abnormal Ye Chen, dan dia masih berbicara dengan santai. Yuer, yang tidak memiliki ingatan tentang seorang biksu, tidak tahu, tapi bagaimana saya bisa gagal untuk melihat bahwa meskipun Hong Chen kacau, dia sangat kuat. Jadi, senior, kamu memutuskan mereka dengan tiba-tiba. Bagaimana saya bisa mengalahkan bebek Mandarin dengan tongkat? Nenek moyang Tianzong tersenyum sangat lembut, ketika kamu menikah, kamu menikah. Jadi pada malam pernikahan, saya mencoba melakukannya untuknya. Sembuh, tetapi membangkitkan kekuatan yang sangat misterius dan kuat di tubuhnya. Dia menjadi gila, dan bahkan saya menderita luka parah. Yang disebut luka Tao adalah ditinggalkan olehnya ketika saya bangun, dia sudah menghilang, sampai bertahun-tahun kemudian, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda guru suci generasi ke-97 Yan Huang, yaitu, Hong Chen, tetapi dia tidak mengenal saya, dan saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Saya telah menyembunyikan masalah ini selama ratusan tahun. Bahkan Zhong Jiang dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Linger pernah berkata bahwa seseorang menggunakan kutukan kelupaan pada Chu Lingyu. Apakah ini juga mahakarya dari pendahulunya? Ye Chen menatap leluhur Tianzong dengan ragu. Setelah Hong Chen menjadi gila dan menghilang di masa lalu, aku membawa Yuer kembali ke dunia para biksu. Leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam, bakatnya sangat tinggi, dia kembali ke cara berkultivasi Taoisme, dan bernyanyi sepanjang jalan, tetapi Hong Chen adalah penghalang iblisnya, setiap kali dia maju dalam kultivasi, dia akan dimakan oleh iblis di hatinya. Saya tidak punya pilihan selain hampir berubah menjadi abu. Saya tidak punya pilihan selain menyegelnya ingatan. Kutukan, tapi hal-hal di dunia ini begitu indah, meski begitu, aku tidak bisa menghentikan kata cinta. Dia menembus segelku, dan apa yang disebut kutukan pelupaan cinta juga telah menjadi hiasan dengan perubahan waktu, kenangan itu, sedikit demi sedikit, telah ditemukan kembali. Tidak heran dia tampak seperti orang yang berbeda pada masa itu, tidak heran dia selalu menatapku dengan aneh sejak saat itu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Sampai aku bertemu denganmu. Nenek moyang Tianzong masih berbicara, kupikir kamu adalah reinkarnasi dari dunia manusia. Ya Tuhan, kamu sangat mirip, kamu seperti orang yang sama, kupikir itu adalah hadiah dari Tuhan mengirimmu untuk menyelamatkan Yuerku dari api. Jadi, di masa lalu, Anda tidak ingin saya menjadi menantu Anda entah dari mana, dan Anda tidak menghargai bakat saya. Tujuan akhir Anda adalah menggunakan saya untuk melenyapkan setan-setannya. Ye Chen mengambil seteguk minumannya dengan santai. Saya akui, saya menggunakan Anda. Nenek moyang Tianzong meminta maaf. Senior, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri,
aku mengerti. Ye Chen tersenyum. Sayang sekali rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Nenek moyang Tianzong menertawakan dirinya sendiri, situasi Yan Huang di masa lalu membutuhkan sekutu yang kuat, dan ditambah dengan prestise keluarga Tianzong saya pikir saya akan melakukannya setuju dengan apa yang disebut pernikahan politik, sayangnya, saya sekali lagi mengabaikan kata cinta. Hong Chen masih hidup, senior pasti terkejut, kata Ye Chen sambil tersenyum. Saya berpikir, apakah itu karena para dewa mengasihani putri saya dan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan hubungan mereka? Leluhur Tianzong berkata dengan sedih, tetapi saya mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa yang disebut dunia fana bukanlah dunia biasa orang-orang, dia terlalu misterius, sangat misterius sehingga aku takut, bahkan jika dia masih hidup, apa yang tersisa untuk Yuer masih merupakan hubungan cinta yang penuh lubang. Mereka punya anak. Yuer masih perawan. Kebetulan aku pergi ke sana saat itu. Sebagai seorang ayah, aku masih egois. Aku tidak ingin orang yang menikah dengan putriku menjadi bodoh. Itu sebabnya aku berinisiatif untuk sembuhkan luka Hong Chen pada malam pernikahan. Bukan saja aku tidak menyembuhkannya, sebaliknya, itu akan sembuh menjadi gila. Kebetulan senior pergi ke sana. Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia memiliki ruang pernikahan yang bagus, tapi dia dikacaukan olehmu, ayah mertua. Nenek moyang Tianzong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi dia tidak pernah berbicara lagi, hanya menuangkan beberapa gumpalan anggur ke mulutnya dari waktu ke waktu. Ye Chen juga diam. Dia tidak menyalahkan leluhur tua dari motif Tianzong di masa lalu, sebagai seorang ayah, untuk putrinya sendiri, dia mengalami kesulitan yang tidak dapat dihindari, dia hanya meratap. Sungguh menakjubkan betapa banyak hal yang ada di dunia ini. Baru-baru ini, generasi yang lebih muda mungkin ingin membatasi kebebasannya. Pada titik tertentu, Ye Chen memecah kesunyian, saya harap senior Haihan. Maka itu akan menjadi banyak masalah bagi guru suci, kata leluhur Tianzong dengan rasa terima kasih. Di surga hari ini, satu-satunya yang dapat mengguncang putrinya adalah pemuda di depannya. Meskipun metodenya sedikit kasar, itu sangat berguna. Kata-kata senior itu serius. Jika itu masalahnya, aku akan kembali dulu. Patriark Tianzong berdiri, melihat sekali lagi ke arah di mana Chu Lingyu ditahan, menghela nafas, berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Ye Chen berhenti di puncak gunung untuk waktu yang lama. Masa lalu yang mengejutkan membuatnya bersimpati dengan Hong Chen dan Chu Lingyu. Dengan kata lain, dia merasakan hal yang sama, dengan pengalaman yang sangat mirip, dia persis sama dengan Liu Ruyan. Tapi Chu Lingyu dan Hong Chen tampaknya lebih beruntung dari mereka. Setidaknya Hong Chen masih hidup, sementara Liu Ruyan hanya memiliki gukin yang tenang. Apakah biksu dan manusia akan memiliki akhir yang bahagia? Pada titik tertentu, dia menggerakkan kakinya. Itu muncul kembali, itu sudah menjadi istana bawah tanah sekte Heng Yue, Chu Lingyu duduk bersila di atas altar, dan disegel di sana. Biarkan aku keluar. Ekspresi Chu Lingyu acuh tak acuh, dan masih ada jejak kabut air di matanya yang indah, dengan sedikit harapan dan permohonan. Kamu bahkan tidak tahu di mana dia berada, kata Ye Chen dengan ringan. 3 tahun lalu, apakah kamu tahu di mana Chu Xuan berada? Chu Lingyu menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Sudah kubilang, kita berbeda. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, jika aku tidak pernah melihat Hong Chen di Beihu, aku tidak akan menghentikanmu, dan kalimat itu, dia bukan lagi Hong Chen di masa lalu. Dia mengerikan. Saya adalah istrinya dan dia adalah suami saya. Saya tidak takut padanya, dan dia tidak akan menyakiti saya. Kalau begitu kamu bisa menunggu di Heng Yue. Ye Chen berkata dengan santai, dia akan datang lagi, tidak akan lama lagi. Apakah kamu begitu yakin? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Tentu, sangat yakin. Ye Chen berbalik dan pergi, hanya suara halus yang kembali, bergema di istana bawah tanah tanpa batas, dan setiap suara yang terdengar di telinga Chu Lingyu seperti suara surga.